Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai tentang Facebook marketing ya. Eh, jadi di sini hmm, ada banyak sekali ya tentang Facebook marketing. Jadi Facebook marketing itu dengan periklanan dan juga Facebook account ya, periklanan dan Facebook account. Jadi Facebook periklanannya membahas ada berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, ada 5 ya, pembahasannya ada 5. Kemudian Facebook account-nya itu pembahasannya ada 3 ya. Ini 5 juga ada beberapa pembahasan juga ya. Sedikit saya jelaskan apa sih yang membedakan Facebook account sama Facebook Ads ya, periklanan Facebook. Dan ini juga Anda harus mengetahui sesuai dengan produk Anda seperti itu ya. Kemudian sesuaikan juga dengan budget Anda. Oke, jadi periklanan Facebook ya. Seperti halnya marketing ya, marketing itu jangka panjang ya, tidak ada yang namanya marketing itu bisa memberikan efek secara langsung ya, sehingga yang namanya iklan itu tidak langsung selling seperti itu, tapi tetapi ketika Anda sudah terbiasa dengan beriklan di Facebook, maka Anda akan mengetahui bagaimana caranya supaya selling lebih cepat. Misal beriklan hari ini, besok sudah ada selling, itu seperti itu. Nah, jika Anda sudah memahami market Anda, maka Anda akan mengetahui dan bisa membuat seperti itu ya. Ketika Anda sudah mengetahui pola di bisnis Anda sendiri seperti itu. Jadi ketahui market Anda sendiri, mastery di produk Anda sendiri, mastery pasarnya di produk Anda sendiri seperti itu ya. Jadi memang Anda harus mengetahui bagaimana menentukan pasar untuk produk Anda sendiri. Itu sangat-sangat penting sekali ketika Anda beriklan di Facebook seperti itu. Dan Anda budgetkan misalkan dalam waktu 1 bulan itu budgetkan untuk beriklan 1.500.000 misal seperti itu ya. Nanti ketika Anda sudah mengetahui semua materi-materinya, maka Anda akan mengetahui ya bahwasannya ya memang semua itu tidak ada yang gratis ya, semua butuh modal ya. Jadi tidak ada yang namanya kalau kita mau maju itu gratis, nggak ada. 100% ya, tidak ada yang seperti itu. Oke. Kemudian apakah dengan Facebook Ads itu kita bisa lebih banyak selling-sellingnya ya? Jadi ketika kita memang sudah paham market, itu scale up ya, untuk meningkatkan omset dengan Facebook Ads itu sangat-sangat potensial sekali seperti itu ketika Anda sudah bisa memahaminya. Memang sedikit berbeda ya ketika kita membidik market luar sama market lokal, itu sedikit berbeda. Ketika Anda membidik market lokal ya, market lokal itu hanya sekitar 60 sampai dengan 70 juta orang pengguna Facebook ya. Jadi seluruh Indonesia ini hanya 60 sampai dengan 70 juta orang. Kemudian market luar itu banyak banget. Contohnya misalkan market US itu 300.000 orang ya pengguna Facebook, 300 juta orang pengguna Facebook. Sehingga memang harus benar-benar mengandalkan targeting dengan baik seperti itu. Sedangkan di lokal kadang kita targetingnya biasa-biasa aja, general aja, itu malah bisa selling banyak gitu. Sedangkan yang targetingnya yang nyampe ribet jelimet malah nggak selling gitu. Kadang memang seperti itu lokal, karena memang di lokal masih belum banyak ya, belum konkret marketnya seperti itu, sehingga agak sedikit berbeda polanya antara kita berjualan di lokal sama di luar seperti itu ya. Sedangkan di luar kita harus benar-benar spesifik banget, ya di lokal juga harus spesifik ya, harus spesifik. Cuman ketika pertama kali beriklan menurut saya tidak harus terlalu spesifik kalau market lokal. Ya, untuk market lokal ya. Tapi untuk market luar itu harus benar-benar spesifik, bahkan per targeting, maksudnya seperti per usia, kemudian per interest, ya itu harus dibuat per set iklan bahkan seperti itu ya. Saya biasanya set iklan untuk market lokal itu aja saya membuat ad set itu aja 30 lebih ya, 30 ad set untuk market lokal. Apalagi market luar ya, jelas lah kalau market luar itu bisa saya bilang pasti ratusan. Saya yakin teman-teman marketer yang sudah paham banget tentang FB Ads, kalau market luar itu bisa ratusan ad set ya. Jadi satu set iklan, satu campaign, satu grup campaign iklan itu dia pasti akan membuat ad set iklan
Minimal 100 kalau untuk market-market luar, tapi untuk market-market lokal rata-rata 10-an ke atas lah headset iklannya. Oke, anggap aja kalau Anda belum paham dengan perkataan saya, anggap aja itu sebagai apa ya, sebagai bahasa-bahasa aneh ya. Nanti ketika Anda sudah paham baru Anda eh, apa namanya, rapihkan puzzle-puzzlenya ya. Jadi Anda pahami dulu semuanya, lihat dulu materinya ya, lihat materi praktik, lihat praktik, tonton materinya praktik, jadi langsung praktik ya. Jangan sampai Anda melihat materi tanpa Anda langsung praktik ya. Seperti itu. Sangat-sangat disayangkan sekali ya, kata pasti Anda akan ketinggalan jauh. Oke, kemudian yang kedua ada Facebook account marketing. Jadi Facebook account marketing itu adalah pemasaran dengan account ya. Jadi tidak perlu beriklan, cukup membuat sebuah account ya. Kita membuat pasar ya, membuat database, membangun database dalam account. Kalau teman-teman di M itu biasa nyebutnya cloningan lah ya. Jadi bahasannya account marketing itu adalah em, sebuah apa ya, sebuah akun profil Facebook yang dijadikan untuk jualan ya, bukan hanya untuk sosial media seperti itu ya. Nanti akan saya jelaskan sedikit. Nanti juga akan ada penjabarannya bagaimana membentuk marketnya seperti itu. Pokoknya unik lah, seru dah pokoknya. Dan Anda harus praktek. Kalau Anda tidak praktik, tentunya Anda akan ketinggalan, itu yang udah pasti. Kemudian yang kedua, Anda tidak akan masuk ke materi berikutnya. Ya, itu ruginya ya. Anda tidak akan mendapatkan materi berikutnya. Oke, kemudian um, apa sih yang membedakan antara Facebook Ads ya, iklan Facebook dengan Facebook Marketing? Jadi kalau di lokal itu saya bedakannya seperti ini. Kalau market luar itu oke lah, semua orang banyak yang butuh ya. Tapi kalau di market lokal saya uh, uh, apa ya, menganggapnya bahwasanya sosial media itu kita kalau kita beriklan ya, ini saya beriklan. Saya ngomong beriklan bukan Facebook account marketing ya. Ketika Anda berjualan di sosial media dengan iklan, itu rata-rata banyak orang yang lebih suka kepada produk dibandingkan orang itu butuh terhadap produk. Seperti itu ya. Jadi untuk market lokal kalau ads atau iklan itu lebih banyak orang itu suka terhadap produk dibandingkan orang itu butuh terhadap produk. Ibaratkan seperti ini. Saya suka dengan gadget gitu ya. Tapi saya belum tentu beli. Entah itu hari ini apa besok, itu saya belum tentu beli. Tapi kalau orang butuh, hari ini nggak bisa beli, besok pasti dia kepingin dia harus beli pokoknya. Pokoknya dia pasti harus beli gitu. Kenapa? Karena itu merupakan kebutuhan. Bahwasanya kalau dia tidak beli itu produk, maka dia akan rugi seperti itu. Itulah yang disebut dengan kebutuhan ya. Jadi kalau menurut saya ketika jual sebuah produk kebutuhan, maka Anda juallah melalui Facebook account marketingnya, yaitu dengan menggunakan akun. Anda menjual obat herbal ya, menjual ya semua produk itu masuk ke dalam Facebook account marketing. Cuman untuk scale up, untuk meningkat ke jenjang yang lebih tinggi lagi ya, untuk meningkatkan omsetnya memang dengan iklan Facebook. Hanya untuk di awal supaya Anda tidak menghabiskan banyak budget. Kecuali jika Anda memang punya banyak budget, wah itu jos banget, mantap, salut dah. Pokoknya harus dipakai tuh Facebook Ads kalau punya budget. Tapi kalau Anda tidak punya budget, ya lihat kondisi dong, jangan dipaksa seperti itu. Ya, oke itu. Jadi Anda harus tahu bahwasannya Anda itu menjual produk di Facebook itu, kalau Anda itu memang menjual sebuah produk kebutuhan, maka jualan menggunakan akun ya, membuat kolam, bahasa seperti itu, membangun database ya, maka Anda akan lebih mudah untuk mendapatkan sale seperti itu ya. Ketika Anda menjual sebuah produk yang tidak masuk dalam kebutuhan, biasanya dia masuk ke style ya, makanan, itu termasuk produk-produk yang disukai seperti itu. Maksudnya makanan itu bukan beras ya, tapi makanan itu seperti jual pizza, seperti donat ya. Itu kan bukan menjadi sebuah kebutuhan pokok ya. Jadi kalau kebutuhan pokok baru bagus seperti itu di Facebook account marketing. Nah, kalau di iklan itu contohnya yang bagus itu produknya adalah fashion ya, jualan fashion, misal jual kaos, baju, celana, jeans, kemudian sepatu, jam tangan, kemudian kacamata, kemudian apa lagi ya? Banyak ya yang hubungan dengan style ataupun fashion ya.
Nah, itu bagus banget untuk beriklan di Facebook ya, sehingga bisa mendapatkan selling yang lebih cepat seperti itu. Nanti akan saya beritahu bagaimana caranya kombinasi ads copy yang bagus ya. Ya, standar bagusnya seperti itu supaya bisa selling gitu, supaya bisa dapat sale-nya. Seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar iklan, hanya marketing untuk promo ya. Karena penting banget ketika kita promo maka kita harus memberikan offer. Itu. Terkadang kesalahannya itulah kesalahan bagi Facebook marketer itu adalah dia beriklan tapi tidak memberikan offer sehingga tidak ada konversi yang masuk. Konversi itu banyak sekali ya, bukan hanya sekedar sale tapi leads juga termasuk konversi seperti itu. Oke, apa aja sih yang dibahas ya? Cara beriklan di bank lokal, kemudian cara membuat materi iklan. Jadi membuat materi iklan, maksudnya dalam membuat gambar iklan, ads copy. Oh ya uh, ini ada yang kurang. Ads copy ya. Ads copy, kemudian iklan non obat-obatan. Maksudnya di sini gimana sih supaya iklan yang non obat-obatan itu bisa sales gitu ya, salesnya bagus. Kemudian iklan obat-obatan. Jadi bagaimana membuat materi iklan yang obat-obatan itu bisa approve, kan banyak ya iklan obat-obatan yang tidak bisa approve ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga itu adalah targeting ya, bagaimana caranya Anda membidik market ya di Facebook, di iklan Facebook dengan menggunakan iklan Facebook. Kemudian cara memilih iklan yang efektif ya. Jadi Anda harus mengetahui bagaimana caranya memilih iklan yang efektif. Nanti akan saya bahas ya, ada beberapa hal yaitu ada 4 hal yang akan kita bahas nanti. Ya, kemudian cara iklan. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya bahas yaitu ada 4 hal ya. Ini yang terpenting seperti itu. Kemudian Facebook account marketing yaitu dengan ada beberapa hal yang saya bahas yaitu membuat pasar tertarget, manajemen akun ya. Jadi membuat banyak akun itu gimana caranya untuk manajemennya. Kemudian sharing-sharing dan selling-selling seperti itu. Strategi sharing-sharing dan selling-selling seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya ke materi berikutnya ya. Saya cukupkan sekian untuk pengenalan Facebook marketing. Oke, sampai jumpa.